Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan proses pencarian pesawat yang hilang kontak, pesawat ATR 42500 yang sampai dengan saat ini masih terus dilakukan proses pencarian, tidak hanya oleh Basarnas tetapi juga oleh pihak dari TNI maupun Polri. Sebelumnya, Saudara, Kasiops Basarnas Makassar, Andi Sultan, menyebut pihaknya melibatkan TNI dan Polri untuk mencari pesawat yang hilang kontak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Selain pencarian melalui jalan darat, Basarnas juga menggunakan drone untuk melakukan pencarian. Andi Sultan menambahkan kendala utama pencarian adalah kabut dan hujan. Melakukan briefing dan membagi 3 seru. Selain itu akan menuju ke lokasi titik koordinat yang kita curigai. Namun hal itu kami juga sudah men-searching dengan menggunakan drone. Ada beberapa juga keterangan dari masyarakat yang mendengarkan dengungan-dengungan yang ada. Dan saat ini juga kami membagi tim untuk menuju ke lokasi yang dicurigai. Adapun bantuan dari tim SAR gabungan yang dari Makassar menggunakan heli milik dari TNI AU akan melaksanakan searching juga di lokasi tersebut. Laporan Pak sekitar jam berapa sih Pak? Laporan yang kami terima sekitar pukul 12 lebih bahwa terjadi lost contact. Setelah itu ditentukan distressnya, maka kami langsung melakukan memberangkatkan tim untuk melakukan asesmen di lokasi. Pak, total rutenya dari mana ke mana? Ya, ATR 400 ini dari Jogja menuju ke Makassar dengan kru POB, krunya itu 8 orang dan penumpang 3 orang. Pak, total personil yang diturunkan dalam pencarian ini berapa orang? Terkhusus dari Basarnas kita menurunkan itu sekitar 36 orang dan dibantu sama TNI. Sini juga ada Pak Dandim, dibantu sama TNI dan kepolisian. Kendala yang kami alami saat ini memang pada waktu kami menerbangkan drone untuk melakukan searching, kabut. Dan saat ini baru-baru hujan lagi, di lokasi hujan ini baru-baru sudah reda dan kami akan menerbangkan lagi drone. Cuma tim drone akan mendekat dari lokasi titik koordinat terakhir yang dimana lost contact. Nanti tadi kita sudah koordinasi dengan pusat dari BCC, perkiraan sekitar 16 km dari titik koordinat untuk bladingnya. Pak, medannya berupa? Mungkin Pak, apakah sudah ada di sini titiknya? Iya, ada tadi titik-titik yang kita curigai dengan informasi dari masyarakat dan juga terlihat dari itu masih dicurigai. Kami belum bisa memastikan itu siapa tahu hanya kabut atau seperti apa. Itu medannya berupa pegunungan. Akan kami medannya seperti apa? Medannya apa itu, Pak? Medan dari sampai sini sekitar 2 jam atau 3 jam dari titik sini harus melakukan berjalan secara infanteri. Sampai dengan saat ini, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, dan juga Polri masih terus melakukan proses pencarian, tidak hanya melalui udara dengan menggunakan helikopter dan juga drone, tetapi juga melalui jalur darat. Informasi yang kami dapatkan ada 36 pihak dari Basarnas dibantu dengan TNI dan Polri, termasuk juga warga setempat yang mencoba untuk kemudian melakukan proses pencarian menaiki gunung. Karena informasi yang kami peroleh, dugaan sementara pesawat yang hilang kontak ATR 42500 ini lokasinya berada di Gunung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sementara itu, Saudara, pengamat penerbangan menduga jatuhnya pesawat ATR 42500 terjadi saat terbang rendah. Berikut petikan wawancara dengan Agus Sasongko. Pesawat ini kebetulan digunakan oleh KKP, kalau tidak salah informasinya, untuk melaksanakan patroli di kepulauan, patroli di laut, dan juga mungkin mereka habis turun untuk melaksanakan di sepanjang mengawasi pinggir pantai di Sulawesi Selatan. Dan dari informasi yang didapat, biasanya itu dalam kondisi adalah visual flight, terbang menggunakan visual. Nah, terbang menggunakan visual ini berbeda dengan instrumen. Kalau terbang menggunakan visual, mereka terbang tentu tetap menggunakan instrumen, tapi tetap menggunakan referensi bawah untuk melihat di bawah. Nah, inilah mungkin menjadi alasan kenapa mereka tidak pada jalur, karena biasanya jalur untuk landing pesawat itu menggunakan jalur instrument approach, atau mendekati titik-titik yang merupakan titik-titik final ataupun approaching atau pendekatan kepada. Nah, mungkin mereka saat itu adalah sedang menyelesaikan penerbangan visual,
Dan untuk mendarat di Bandara Hasanuddin harus masuk ke instrumen untuk pendaratan. Nah inilah fase dari mulai visual ke instrumen ini yang mungkin terjadi kecelakaan. Karena ini saya dapat informasi yang sama yang dirilis oleh Bapak Dirjen Perhubungan Udara, Pak Laisa, bahwa kami dapat langsung dari beliau, bahwa ini kelihatannya ini fase dari mulai mengakhiri misi dan langsung menuju pendaratan. Proses pencarian pesawat ATR 42500 yang hilang kontak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terus dilakukan saudara oleh pihak Basarnas, TNI dan juga Polri meskipun saat ini kondisi di Kabupaten Maros dalam cuaca mendung dan sudah gelap karena sudah memasuki malam hari. Dan yang menarik untuk kemudian ditunggu adalah konferensi pers yang kemudian akan dilakukan saudara oleh pihak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Informasi yang kami peroleh bahwa pihak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengadakan konferensi pers terkait kecelakaan pesawat Indonesia Air Transport dengan sejumlah narasumber, tentu adalah petinggi dari KKP yang akan digelar pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tentu ini menjadi hal yang penting untuk kita nantikan karena sampai dengan saat ini kita semua masih menunggu konfirmasi apakah betul pesawat ATR 42500 adalah pesawat yang kemudian digunakan oleh pihak KKP untuk kemudian melakukan pengawasan di lokasi hilangnya pesawat. Tidak hanya dari KKP saudara, bahwa informasi yang kami dapatkan juga dari jurnalis Kompas TV yang berada di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, bahwa akan ada juga konferensi pers yang kemudian dilakukan oleh GM Bandara Adi Sucipto untuk kemudian nanti juga memberikan konfirmasi terkait dengan data pesawat, termasuk juga manifest ataupun orang-orang yang kemudian berada di dalam pesawat. Breaking News Kompas TV, saudara, akan kembali hadir usai jeda terkait dengan proses pencarian pesawat ATR 42500. Tetaplah bersama kami.